Selamat siang pemirsa, senang sekali saya Sila kembali menemani waktu istirahat Anda dalam Health Prime News. Kabar duka sekaligus peringatan kesehatan dunia datang dari Samudra Atlantik. Sebuah kapal pesiar mewah MV Hondius dilaporkan menjadi titik awal penyebaran hantavirus yang mematikan. Ya, benar sekali Sila. Laporan dari WHO mengonfirmasi adanya infeksi oleh virus baru yang telah merenggut 3 nyawa di kapal tersebut. Kasus ini memicu alarm kewaspadaan internasional mengenai bagaimana virus yang biasanya ada di darat bisa menginfeksi manusia di tengah laut. Selengkapnya dalam Health Prime News. Pemirsa, ancaman hantavirus nyatanya bukan lagi sekedar isu global, melainkan sudah masuk ke tanah air. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2024 hingga Mei 2026, tercatat ada 256 kasus suspek. 23 diantaranya terkonfirmasi positif yang kini tersebar di 9 provinsi di Indonesia. Lonjakan ini sangat mengkhawatirkan karena dari hanya satu kasus di tahun 2024 naik drastis menjadi 17 kasus di tahun 2025. Yang perlu digarisbawahi, virus ini tidak menyebar lewat nyamuk, melainkan lewat debu dari kotoran tikus yang mungkin ada di gudang rumah Anda saat ini. Lantas, bagaimana virus ini merusak tubuh? Sederhananya, saat kita menghirup debu yang terkontaminasi, virus merusak dinding pembuluh darah. Lalu, tubuh merespons secara berlebihan hingga terjadi badai sitokin. Gejalanya sangat menipu, berawal dari flu biasa, namun dalam hitungan hari bisa berujung pada gagal nafas hingga gagal ginjal. Dan yang mengerikan, tingkat kematiannya bisa mencapai 50%. Dan hingga detik ini belum ada vaksin atau obat khusus yang disetujui secara universal. Penanganan medis sepenuhnya hanya bersifat suportif untuk menjaga fungsi organ vital pasien. Ini yang disebut para ahli sebagai fenomena gunung es. Banyak kasus yang luput terdeteksi karena gejalanya mirip dengan DBD, tifus, maupun leptospirosis. Jadi pemirsa, jangan pernah anggap remeh demam yang disertai sesak nafas. Melihat bagaimana bahayanya penularan virus ini, kita tentu perlu tahu seperti apa kondisi nyata di lingkungan sekitar kita, terutama pada area pemukiman padat dan pasar yang rawan menjadi sarang tikus. Untuk memantau langsung bagaimana analisis risiko dan panduan mitigasi di lapangan, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Via. Halo, selamat siang Via. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Sila, Rae, dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di area kawasan padat penduduk yang memiliki area rawan sarang dan kotoran tikus. Tumpukan sampah dan saluran air yang tidak terurus menjadi penyebab salah satunya terjadi penularan melalui udara. Pertanyaannya, mengapa daerah seperti itu menjadi beresiko? Ketika tikus terinfeksi melintas di sini, ia akan meninggalkan urin, kotoran, dan air liur. Ketika kotoran itu mengering dan seseorang menyapu atau membersihkannya tanpa perlindungan, partikel tersebut berterbangan ke udara. Dan saat terhirup, itulah momen penularan terjadi. Tidak perlu kontak langsung dengan tikusnya, debu saja sudah cukup. Untuk itu, inilah yang perlu Anda ketahui dan terapkan di rumah. Kementerian Kesehatan RI menegaskan soal apa saja langkah mitigasi yang bisa diterapkan. Pertama, kenakan masker dan sarung tangan sebelum mendekati area tersebut. Kedua, bersihkan kotoran tikus yang berada di sudut lantai rumah Anda dengan menyapunya. Ketiga, semprotkan larutan disinfektan pada area yang terkontaminasi. Keempat, baru bersihkan sudut yang kotor itu dengan kain lembab. Kelima, cuci tangan dengan sabun setelah selesai. Langkah ini sederhana,
namun bisa menjadi perbedaan antara sehat dan terinfeksi. Satu hal lagi yang penting untuk diingat pemirsa, penghuni kos-kosan atau apartemen dengan kepadatan tinggi juga perlu waspada. Pastikan akses masuk tikus tertutup, celah dinding, pipa saluran, lubang di lantai, semua tersumbat rapat. Dan simpan makanan dalam wadah yang tertutup, tikus tidak akan datang jika tidak ada yang bisa ia makan. Demikian informasi dan panduan mitigasi dari lapangan. Sekarang kita kembali ke studio dengan rekan Sila dan juga Rae. Baik, terima kasih Via atas laporannya. Namun, ada satu hal yang ingin saya perdalam. Mengingat saat ini kondisi cuaca di wilayah Indonesia sedang tidak menentu, khususnya musim penghujan. Seberapa besar pengaruh faktor cuaca terhadap lonjakan populasi tikus dan bagaimana dampaknya pada penyebaran hantavirus di lingkungan kos mahasiswa di sana? Silahkan Via. Baik Rae, pengaruhnya sangat signifikan. Musim hujan dan banjir memaksa tikus keluar dari selokan untuk mencari tempat yang kering, yaitu ke dalam pemukiman dan lingkungan kos-kosan mahasiswa. Di area kos, resiko penularan meningkat karena penggunaan fasilitas bersama. Sudut lembab seperti dapur umum, tumpukan sampah, hingga parkiran sering jadi sarang baru. Ketika kotoran tikus di sana mengering, partikel virusnya akan terbang menjadi debu yang rawan terhirup saat mahasiswa beraktivitas. Itulah mengapa data Kemenkes mencatat kasus ini rawan di kota padat seperti Jakarta dan wilayah Jawa Barat. Warga dan mahasiswa dihimbau peka jika melihat kotoran hitam atau bekas gigitan di sudut kos. Segera lakukan sterilisasi menggunakan disinfektan. Kembali ke studio Rae. Terima kasih banyak Via atas informasi lengkapnya. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan selama bertugas di lapangan. Baik pemirsa, pesan utamanya jelas. Menjaga kebersihan lingkungan kos atau rumah kita bukan lagi sekedar kenyamanan, tapi menjadi benteng perlindungan nyawa. Untuk itu, pastikan sirkulasi udara di kamar atau rumah Anda berjalan dengan baik. Tutup semua celah masuknya hama dan terapkan protokol pembersihan basah yang aman. Ingat pemirsa, ancaman hantavirus ini menyerang dengan senyap lewat partikel debu yang tidak kasat mata. Kita harus cepat dalam mendeteksi tanda keberadaan tikus di lingkungan sekitar dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gejala serupa flu yang disertai sesak nafas. Itu adalah kunci utama keselamatan. Jangan tunggu sampai gejala memburuk, karena langkah kecil mitigasi yang kita lakukan hari ini menentukan kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dalam Health Prime News pada siang ini. Saya Sila Dan saya Rae. Kami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.